Pada video sebelumnya kita telah membahas satu contoh, yaitu jarak dari A ke BC GF. Nah, ini contoh yang keduanya. Di sini ada sebuah soal, yaitu diketahui sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak dari titik A ke bidang BDHF. Berarti kita tentukan dulu titik A-nya di sini. Ini adalah titik A, lalu BDHF-nya. Kita coba lukiskan si bidang BDHF. Ini berarti BDHF. Kita gabungkan si titik-titiknya dari titik B ke D, lalu ke H, dan terakhir adalah ke F. Maka akan diperoleh sebuah bidang seperti ini. Ya, ini terlihat yaitu bidang BDHF. Nah, dari bidang BDHF ini sama seperti tadi langkah-langkahnya. Yang pertama adalah lukis bidang yang melalui titik apa nih? Berarti sama, melalui titik A. Lukis bidang yang melalui titik A dan dia harus tegak lurus dengan BCGF. Kuncinya, kalau di sini ada diagonal, ada sebuah diagonal bidang, maka supaya kita membuat bidang lagi yang tegak lurus, kita ambil yang diagonal lainnya, yaitu garis AC, garis dari titik A ke titik C, sehingga nanti kita bisa peroleh bidang yang tegak lurusnya, yaitu bidang ACGE. Sini kita tuliskan dulu, berarti lukis bidang yang melalui titik A dan tegak lurus bidang apa itu? BDHF. Cari garisnya yang mana, kita coba buat. Berarti kita lukiskan dari titik A ke C, kita buat seperti ini. Ini juga E ke G. Jadi ini bidangnya adalah ACGE. Ini kita buat, kita perjelas garisnya dengan warna yang berbeda. Nah, jadi kita akan punya bahwa bidang ACGE itu tegak lurus dengan bidang BDHF. Langkah yang kedua itu kita punya lukiskan garis yang merupakan perpotongan antara kedua bidang. Lukis garis yang merupakan perpotongan kedua bidang ya, kedua bidang. Berarti perpotongan dari ACGE dan BDHF. Kalau tadi kan kita berpotongnya memang pada garis. Nah, kalau ini kan tidak ada garis yang berpotongan. Artinya kita buat nih, ini misalkan titik potong P dan yang ini adalah titik potong O. Kita punya dua titik itu yang menjadi titik potongnya. Karena dimintanya lukis garis, maka kita lukiskan sebuah garis. Misalkan Ibu buat garisnya adalah di sini. Ini garis PO. Ya, kita punya sebuah garis PO. Ini yang kita peroleh perpotongannya adalah garis PO. Yang ketiga, tadi apa langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga adalah jarak dari, pertanyaannya ya, jarak dari titik A ke BDHF adalah jarak dari titik A ke garis mana berarti? Ke garis PO. Coba kita lihat, ini adalah titik A-nya, lalu ini adalah garis PO-nya. Kita akan mencari nih garis yang tegak lurusnya. Kalau kita lihat, ini kita akan membentuk sebuah tegak lurus dari A ke O ya. Ini adalah garis tegak lurus. Kalian bisa coba lihat, ini misalkan Ibu hubungkan dari A ke P-nya juga, itu akan menjadi segitiga siku-siku
AOP. Ya, kita akan punya segitiga AOP. AOP. Oke, ini adalah siku-siku. Karena kita akan mencari jarak dari titik A ke garis PO, ini A ke PO sudah siku-siku. Berarti yang akan kita cari adalah panjang garis AO-nya. Nih. Nah, ya, kita akan mencari jarak dari titik A ke garis PO. Berarti kita bisa lukiskan di sebuah segitiga ini APO dengan siku-sikunya di O. Nah, misalkan kita sudah punya panjang apa nih? Kita bisa nggak dapat si panjang AO? Coba kita lihat, ini kan tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari AC. Berarti kalau dia tengah-tengah dari AC, AO itu bisa kita sebut sebagai setengahnya dari AC. AC itu siapa? AC itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu berarti kan rusuk akar 2. Ya, rusuknya berapa? Rusuknya adalah 6. Berarti 6 akar 2. 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 3 akar 2 cm. Berarti si 3 akar 2 cm ini adalah jarak dari titik A ke BD HF. Jarak dari A ke BD HF. Tuh. Karena dia udah bisa kita cari dari setengah diagonal bidangnya. Sekarang kita coba nomor 3. Contoh nomor 3, misalkan ibu buat apa ya? Diketahui sebuah kubus EFGH. Oke, kita punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu dengan panjang rusuknya, panjang rusuk misalkan 6 cm lagi. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak dari titik C ke BDG. Oke, ibu lukis dulu si kubusnya. Ini misalkan ada sebuah kubus. Oke, ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik C ke BDG. Berarti kita punya ini adalah titik C-nya. Lalu BDG di mana nih BDG? Kita coba tarik BDG-nya ya. BDG. BDG-nya ada di sini. Oke, kita buat seperti ini. Ini adalah BDG. Sama seperti tadi yang kita lakukan, yang langkah pertama adalah kita harus buat bidang yang melalui titik C, berarti ya, yang melalui titik C dan berpotongan tegak lurus dengan BDG atau yang tegak lurus dengan BDG. Ini langkah awalnya tetap sama, lukis bidang baru berarti ya. Lukis bidang yang melalui C dan tegak lurus BDG. Nah, bidang mana yang tegak lurus bidang BDG? Berarti karena ini ada diagonal, kita juga akan lukiskan sebuah diagonal yang lain, yaitu diagonal A ke C. Kita buat dari A ke C. Ini kan baru garis, berarti kita juga ambil saja nih si diagonal EG.
supaya kita juga punya sebuah bidangnya, yaitu kita ini warnakan dulu supaya berbeda warna, yaitu bidang ACGE. Bidang ACGE ini tegak lurus dengan bidang BDG. Yang kedua, kita akan melukiskan garis. Melukiskan garis yaitu dari titik potongnya. Titik potongnya kita berarti ambil di sini. Ini kita punya titik potongnya di titik, misalkan sama seperti tadi, yaitu di titik P. Misalkan ini adalah titik P. Oke, lalu kita juga punya perpotongan yang lainnya adalah di titik G. Kita harus menghubungkan antara titik P dan titik G. Kita hubungkan sehingga akan membuat sebuah garis PG. Kita akan memperoleh garis PG, itu dari melukis garis yang merupakan titik potongnya. Nah, sini ya. Udah melukis garis PG, berarti yang ketiga adalah jarak dari titik C ke BDG adalah jarak dari titik C ke garis PG. Coba kita lihat dari titik C ke garis PG. Kita bisa membuat sebuah segitiga nih, PCG ya. Kita buat sebuah garis PCG. Sebuah bidang, yaitu PCG. Dimana yang ditanya adalah titik C ke PG. Berarti titik C ini kita harus tarik sebuah garis tegak lurus ke PG. Kita punya garis tegak lurusnya, berarti siku-siku. Misalkan di sini adalah titik Q. Gitu. Nah, ini si segitiga ini ketutup ternyata. Nih. Oke, tadi kita ulang dari segitiga ini ya. Kita buat nih, kita keluarkan PCG. Kita tarik garis dari titik C ke garis PG, harus tegak lurus. Sama seperti pelajaran sebelumnya, jarak titik ke garis. Nah, si segitiga ini kita harus cari nih panjang-panjangnya. Misalkan Ibu pindah ke lembar berikutnya. Sini Ibu buat lukis kembali si segitiganya ya. Kita punya segitiga yang barunya, segitiga yang Ibu buatnya tadi adalah PC. Atau seperti ini lebih enak. Ini ya, PCG. Tadi kita ambil garis tegak lurus dari C ke PG, misalkan dengan titik Q. Nah, panjang PC berapa? Panjang PC ini adalah PC. PC itu berarti setengah dari AC. PC sama dengan setengah dari AC, dimana AC-nya itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu adalah rusuk akar 2. Jadi di sini setengah, AC-nya berapa? Rusuknya berapa? Rusuknya adalah 6 akar 2. Berarti di sini hasilnya adalah 3 akar 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Kita punya panjang PC-nya adalah 3 akar 2. Selanjutnya panjang CG, ini CG, berarti dia rusuk. Rusuknya itu adalah 6 cm. Sekarang kita juga harus punya panjang PG. Panjang PG kita cari dengan menggunakan Pitagoras. PG sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah GC kuadrat. PC kuadrat berapa PC-nya? PC adalah 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat.
3 akar 2 berarti 3 pangkat 2 9. Akar 2 pangkat 2 itu 2. 9 kali 2 ditambah 6 pangkat 2 36. Berarti di sini kita punya 18 ditambah 36. Hasilnya adalah 54. 54 itu berarti berapa kali berapa? 9 kali 5. Akar 9 dikali akar 5. Benar tidak? 54 itu 9 kali 5. Salah ya, 9 kali 6. Oke, kebalik. Berarti ini 3 akar 6 cm. Kita punya panjang PG. Panjang PG-nya adalah 3 akar 6 cm. Nah, dari sini untuk mengetahui, ingat yang kita cari adalah cekinya. Cekinya itu berapa? Ceki sama dengan berapa? Itu pertanyaan kita. Ini kan baru dapat PC, baru punya PG. Sekarang kita cari cekinya. Cekinya itu dari perbandingan luas segitiga. Luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga kedua. Luas segitiga yang pertama itu misalkan segitiganya memang berdiri seperti ini, yaitu ada setengah dikali alas dikali tinggi. Ini juga setengah dikali alas kali tinggi. Setengahnya bisa kita coret. Alas yang pertama kita ambil, dia alasnya PC. Tingginya yaitu CG. Oh, ini siku-siku. Tingginya adalah CG. Alas yang kedua adalah yang ini. Si miring ini menjadi alas yaitu PG, dan tingginya adalah yang akan kita cari ini, si cekinya. Oke, panjang PC tadi berapa nih panjang PC? 3 akar 2. 3 akar 2. Yaitu CG-nya, selanjutnya CG-nya berapa CG? CG adalah 6 cm. PG-nya tadi 3 akar 6, lalu ini ceki. Berarti kita punya ceki sama dengan 3 kali 6 adalah 18. Berarti ini 18 akar 2 per 3 akar 6. Ini kita bagi, 18 dibagi 3 berapa? 18 dibagi 3 adalah 6. 2 sama 6. Berarti kita perkecil menjadi 2 bagi 6 bagi 2 3 ya. Oke. Berarti di sini 6 per akar 3. Karena akar 2-nya hilang. Oke, 6 per akar 3. Masih ingat cara merasionalkan? Cara merasionalkannya berarti kita coba rasionalkan 6 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Karena penyebutnya akar 3. 6 dikali akar 3 berarti 6 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9 atau hasilnya 3. 6 dibagi 3 adalah 2, berarti 2 akar 3 cm. Maka si cekinya ini adalah jarak dari titik C ke bidang BDG. Dan jarak dari titik C ke BDG adalah jarak dari titik C ke Q, yaitu 2 akar 3 cm. Kita punya seperti itu kesimpulannya. Ini contoh soal nomor 3. Lumayan ya, jadi kita harus ingat kembali materi jarak titik ke titik dan jarak titik ke garisnya. Ini kesimpulannya. Oke, terima kasih, semoga dapat dipahami.